Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Mohon izin ya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, saya akan menuju ke lokasi untuk berhadapan langsung dengan anak soleh dan soleha. Hari ini kita sedang berpuasa. Apakah betul? Coba angkat tangan. Siapa yang berpuasa? Masya Allah. Rencananya puasanya setengah hari atau full? Mana yang kelas 2? Yang kelas 2, puasanya setengah hari atau full? Masya Allah, hebat sekali. Nah, sebelum kita memulai, Ustazah mau mengajak kita dulu semua untuk tepuk puasa. Mau? Iya, oke sama-sama ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak jajan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Boleh sekali lagi? Sekali lagi ya, Masya Allah, hari ini anak soleh dan soleha lebih tenang, lebih tertib. Kemudian mulutnya semua dirapatkan. Kalau kemarin itu banyak suara burung berkicau, sehingga suaranya Ustazah mungkin kurang terdengar dengan jelas. Hari ini Masya Allah Ustazah bahagia sekali karena anak soleh dan soleha duduk tenang mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah dalam rangka membuat iman kita semakin kuat, membuat rasa cinta kita kepada Allah semakin besar. Siapa yang mencintai Allah? Salah satu cara mencintai Allah adalah dengan cara berpuasa. Karena puasa yang kita laksanakan ini nanti yang membalasnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadiahnya adalah surga. Tahukah anak-anakku, di surga ada pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah ada yang tahu apa nama pintu surganya? Belum tahu? Oh, belum tahu. Jadi nama pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa namanya pintu surga Ar-Royan. Pintu surga apa? Ar-Royan. Masya Allah. Maukah masuk surga lewat pintu puasa? Di surga ada apa ya? Di surga? Mau masuk surga karena di surga ada apa? Ada apa di surga? Ada Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah, ada Nabi Muhammad. Masya Allah, beliau adalah Nabi yang kita rindukan. Apalagi yang ada di surga? Segalanya. Ada segalanya, ya Allah. Berarti bisa makan es krim sampai puas. Siapa suka es krim? Bisa mandi di sungai. Siapa suka mandi di sungai? Tapi istimewanya di surga, sungainya itu sungai susu, sungai madu. Wah. Apa? Masya Allah. Iya, kalau di dunia sungainya sungai air, ya, airnya warna putih jernih. Kalau di surga sungai susu, sungai madu. Jadi bisa mandi langsung minum. Bisa diminum ya, karena dari susu dan dari madu. Oke, selanjutnya, ketika kita berpuasa, biasanya tuh jam 3 atau jam setengah 4 kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir. Tapi ada juga aktivitas yang biasa kita lakukan bersama keluarga. Apa yang dilakukan itu? Makan sahur. Apakah kalau makan sahur itu dapat pahala? Makan itu enak, tapi berpahala. Yaitu ketika makan sahur. Karena ketika
kita makan sahur ternyata kita didoakan sama malaikat. Dan itu makan sahur adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bangun sahur dan ketika waktunya berbuka disegerakan. Jangan karena bilang saya kuat, saya hebat, saya buka puasa nanti jam 7. Tidak boleh ya, karena Nabi mengatakan segerakan berbuka. Berbuka dengan apa? Dengan kurma yang manis. Masya Allah. Iya, yang disunahkan paling penting, yang paling utama kurma. Kalau belum ada kurma, dimulai dengan air putih. Jangan langsung minum yang dingin ya. Ya, karena ibaratnya begini, tubuh kita lagi kelaparan, kehausan, lalu kita siram dengan air yang sangat dingin, ibarat besi yang masih sangat panas, kita siramkan air, pasti dia langsung berasap, betul? Nah, jadi walaupun sangat ingin sekali minum yang dingin, diawali dulu dengan kurma atau diawali dulu dengan air putih. Kalau tidak ada kurma, istirahat sejenak baru minumkan yang kita inginkan. Oke? Iya. Nah, ketika kita berpuasa, tadi di dalam lagu tepuk puasa, kita harus menahan lapar, menahan haus. Kemudian tidak boleh jajan. Kemudian menjaga apa tadi? Mata. Menjaga mata dari apa? Dari apa? Oh, Masya Allah. Ada orang yang buka aurat. Menjaga mata dari orang yang membuka aurat. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Oh, keren sekali. Yang perempuan lagi. Tadi katanya menjaga mata. Yang perempuan, ada lagi tadi tepuk puasa menjaga mulut. Menjaga dari apa ya? Makanan. Dari makanan. Apa lagi? Oh, dari berkata-kata yang kasar. Adakah yang kalau puasa berkata yang kasar di sini? Contoh kata-kata yang kasar seperti apa? Iya, misalnya memaki, memarahi, menghina. Itu semua tidak boleh kita lakukan di bulan suci Ramadan. Harapannya jangan hanya bulan puasa kita semanis itu, tetapi di luar bulan suci kita pun tetap menjadi anak-anak yang pandai menjaga lisan dari perkataan yang kasar. Kalau memaki teman boleh tidak? Kalau menghina? Memarahi? Iya, jadi sebaiknya berkata-kata yang baik ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falyakul khairon auli yasmut." Artinya berkatalah yang baik atau diam. Berkatalah yang baik atau diam. Oke, jadi dipikir-pikir dulu, kira-kira perkataanku ini menyejukkan atau menyakitkan. Kalau kira-kira perkataan kita membuat teman menangis, berarti tidak boleh disampaikan. Oke, Ibu Guru juga, Ustazah membawa lagi tepuk puasa yang lain. Mau dengarkan? Nah, oke, kita coba ya. Tepuk anak soleh-solehat cukup tepuk tangan, nanti Ustazah yang menyanyi, oke? Ya, tepuk puasa. Puasa wajib bagi orang Islam. Menjalankan rukun Islam yang keempat. Puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Jangan sampai kita abaikan. Masya Allah, hari ini suasana lebih menyenangkan, lebih adem, lebih sejuk. Karena anak kelas 5 dan anak kelas 2 sangat hebat bekerja sama untuk menjaga mulutnya agar tidak ribut. Oke, selanjutnya Ustazah ini mau berkisah. Ada yang mau dengar? Dan hari ini Ustazah bawa boneka. Ada yang mau lihat? Ada yang tahu ini boneka apa? Masya Allah, ternyata ini menjadi favorit ya. Oke, dengarkan. Boneka ini bernama Boba dan Bobby. Ya. Hari ini
ceritanya Boba dan Bobby akan acting untuk menyampaikan sebuah pesan agama yang berjudul keutamaan puasa. Mau dengarkan? Oke, supaya bisa semuanya menyimak, diharapkan tenang. Nah, ini Boba dan ini Bobby. Boba warna apa? Bobby? Oke, sekarang dengarkan kisahnya. Di suatu panas yang terik di siang hari, Boba sedang berbaring di kamarnya. Boba terus-menerus melihat jam dinding. Lalu Boba berkata, "Aduh, kapan sih azan maghrib? Perutku sangat lapar." Tak lama, dia melihat seluruh gambar dan permainan yang ada di kamarnya seperti es krim. Tanpa sadar dia mendekat dan ingin mengambil es krim itu. Ternyata yang di depannya adalah kepalanya Bobby. Masya Allah. Lalu Bobby berteriak, "Boba, Boba, ini aku. Aduh, aku kira tadi es krim." "Wah," kata Bobby. "Boba, berarti dari tadi kamu sangat lapar ya?" Kata Boba, "Iya, aku lapar sekali." Lalu Boba bertanya kepada Bobby, "Bobby, kenapa sih kita harus berpuasa?" Lalu Bobby menjawab, "Karena puasa itu perintah Allah. Dan kalau Allah memerintahkan sesuatu untuk kita, artinya puasa itu baik untuk kita." "Memangnya apa sih manfaat puasa?" Lalu Bobby menjawab, "Puasa itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena tubuh kita ini seperti mesin. Kalau dipakai terus berjalan, dipakai terus berputar, tidak pernah berhenti, maka nanti tubuh kita bisa menjadi rusak." "Ah, tubuh bisa menjadi rusak?" "Iya, kamu lihat kan mobil dan motor, kalau sudah bertahun-tahun dipakai berjalan, bannya mulai kempes, mesin-mesinnya mulai tua. Akhirnya motor dan mobil itu hanya bisa ada di garasi, tidak bisa lagi berjalan." Wah, berarti puasa itu tanda Allah sayang kepada kita. Iya, Allah sangat sayang kepada kita, sehingga kita disuruh berpuasa, karena kita harus mengistirahatkan tubuh kita. Allahu Akbar. Lalu Boba berkata, "Kalau begitu mulai hari ini saya mau kuat berpuasa, karena saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Ta'ala." Nah, teman-teman, mari sama-sama kita membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kewajiban puasa. Baiklah, ayo Boba dan Bobby kita baca sama-sama. Ta'awuz sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Apakah sebelum kita manusia juga diperintahkan untuk berpuasa? Iya. Salah satu contohnya di zamannya Nabi Daud ada namanya puasa Nabi Daud. Apakah ada yang tahu seperti apa puasa Nabi Daud? Biasanya puasa satu hari tidak. Puasa satu hari tidak. Berarti kalau dicontohkan, hari Senin puasa, hari Selasa, hari Rabu puasa, hari Kamis, hari Jumat puasa, hari Sabtu, hari Ahad puasa, hari Senin.
Iya, diselang-selingi satu hari. Itu puasanya Nabi Daud. Kalau puasanya Nabi Adam, dia bukan seperti itu. Ada juga tuntunannya, tapi tidak sama dengan puasa Ramadan yang 30 hari. 1 sampai 30 atau 29 hari, tidak kurang dan tidak lebih dari 30. Nah, teman-teman semua, cukup sekian ya cerita Boba dan Bobby. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga mata, jaga hati, jaga mulut. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Puasa. Masya Allah. Puasa ini apakah setiap bulan? Datangnya kapan? 1 kali dalam 1 tahun. Apakah kalian merindukan? Apakah merindukan bulan puasa? Tapi kan lapar. Kalau lagi lapar baru ada teman yang menggoda. Mau es krim? Mau es krim? Siapa yang membatalkan puasanya? Tetap ditahan. Bagaimana? Oh, kalau ada yang suguhkan es krim katanya tutup mata supaya tidak lihat es krimnya. Masya Allah, supaya tidak tergoda ya. Baiklah, ya Ibu Guru punya lagi lanjutan tepuk puasa. Oke, seperti biasa tepuk tangan lagi ya. Ibu Guru atau Ustazah akan membacakan, kalian bertepuk tangan. Tepuk puasa. Bulan puasa, bulan istimewa. Mari kita sambut dengan gembira. Menjalankan dapat pahala, meninggalkan berdosa. Puasa wajib bagi kita semua. Tunggu, masih ada lagi satu. Oke, tepuk puasa. Puasa banyak pahalanya. Mari kita banyak sedekah. Bulan puasa, bulan istimewa. Setahun sekali kita jumpa. Masya Allah. Hari ini sepertinya ruangan ini ikut tersenyum. Bisakah ruangan Anda tersenyum? Bisakah meja kursi Anda tersenyum? Bisa. Atas seizinnya Allah, Masya Allah. Atas apa tadi? Atas seizinnya Allah. Iya, bisa. Atas seizinnya Allah. Ternyata, ya, misalnya di rumah kita ada tanaman. Tanaman itu rajin kita siram. Lalu kita ajak tanaman kita bercerita. Tanamanku, kamu cepat tumbuh, kamu berbuah, kamu bisa menghasilkan manfaat untuk manusia. Nanti tanamannya itu akan tumbuh dan subur. Tapi kalau tanaman di rumah kita maki, kita marah-marahi, nanti tumbuhan kita itu akan cepat mati. Ya, jadi bisa nanti buat percobaan menanam 2 tanaman, satunya setiap hari diucapkan, tanamanku I love you, tanamanku kamu tumbuh subur ya, aku menyayangimu. Tapi tanaman satunya tiap hari dimarahi, oh, cepat mati ya. Habis itu jangan kau tumbuh-tumbuh nanti lihat ya perkembangannya, yang sering dimaki-maki, yang sering dimarahi cepat mati. Begitu pula dalam pertemanan kita. Kalau kita punya teman, kita sayang. Kita sayang. Kalau kita punya peliharaan tanaman atau binatang, kita sayang. Karena semua yang ada di dunia ini itu ada bahasanya tersendiri. Oke? Nah, termaksud batu-batu kerikil yang kita lalui. Kan kadang kita jalan itu dengan sombongnya, lalu kita tendang kerikil itu.
Padahal kita tidak tahu bahwa kerikil juga itu dia berzikir kepada Allah. Hanya kita tidak bisa dengar apa yang dia ucapkan. Tapi semua yang ada di langit dan di bumi berzikir kepada Allah. Kalau manusia zikirnya apa? Kita sama-sama boleh? Ya, kita sama-sama dari subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena di bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan untuk banyak berzikir mengingat Allah. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, saksikanlah anak SD Negeri 3, kelas 2 dan kelas 5 ini sangat soleh dan soleha. Semuanya menghadiri pesantren Kilat dalam rangka meningkatkan cintanya kepadamu ya Allah, dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan kebaikan. Yang di belakang bagaimana kabarnya? Bagaimana gerakannya? Bagaimana tadi? Oke, yang di belakang dulu ya, yang di depan diam dan tenang, yang di belakang. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawab dan pakai gerakan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Yes. Iya, saya pikir di belakang tidak memperhatikan. Ternyata mereka alhamdulillah bisa menyimak ya, walaupun jauh tapi tidak terganggu. Berarti hari ini halo? Ya, hari ini setan-setan itu karena dibelenggu di bulan suci Ramadan, mereka tidak berhasil menggoda pasukan yang ada di belakang. Padahal biasanya yang di belakang itu ribut, suka cerita. Hari ini membuktikan bahwa yang di belakang bisa melawan godaan setan untuk tidak ribut dan menyimak ceramah dari ustazah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, di malam hari di bulan suci Ramadan itu masjid-masjid ramai, betul? Siapa yang pergi sholat di masjid? Masya Allah, apakah rumahnya dekat dengan masjid? Alhamdulillah. Bersyukur, berbahagia kalau rumahnya dekat dengan masjid. Karena masjid itu adalah rumahnya Allah yang ada di muka bumi. Nah, halo. Nah, kalau malam hari kita melaksanakan sholat. Setelah sholat isya, ada sholat lagi, namanya sholat apa? Sholat tarawih. Habis itu ditutup dengan sholat witir. Siapa sanggup sholat tarawih? Siapa yang kalau sholat tidak ganggu temannya? Masya Allah. Semoga perkataan anak soleh-soleha semua ini perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada anak-anak yang jujur. Oke? Nah, satu lagi, kalau kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita merasa sangat lapar, lalu di rumah tidak ada orang, apakah boleh kita minum sembunyi-sembunyi? Tapi kan tidak ada yang lihat. Siapa yang lihat?
indahnya dunia ini kalau kita semua merasakan pengawasan Allah. Karena tidak ada lagi orang yang berani berbuat dosa. Ya, halo yang di belakang. Kalau di rumah tidak ada mama dan bapak, terus di meja itu ada es krim, tiba-tiba mau ambil? Tidak tergoda? Masya Allah. Ini hadiahnya ini luar biasa untuk anak-anak yang seperti ini. Anak soleh dan soleha yang mencintai puasa, karena nanti dibalas Allah langsung dengan surga. Selain itu, biasa juga kita suka berbagi di bulan suci. Siapa yang suka berbagi? Siapa yang berbagi buka puasa? Siapa? Apa saja biasa dibagikan kalau berbuka puasa? Makanan, apalagi? Minuman. Masya Allah. Kalau berbagi uang boleh? Boleh, sesuai kemampuan. Kalau uang kita 10.000, Masya Allah, uang kita tinggal 10.000, lalu ada yang membutuhkan, kita kasih berapa ya? Masya Allah, ada yang bilang kasih 1.000, ada yang kasih 5.000, ada yang bilang kasih semua. Ini jawabannya berdasarkan keimanan masing-masing, ya. Ya, mudah-mudahan masih kecil Allah tanamkan cinta kepada agama, lalu nanti ada iman di dalam hatinya. Apakah itu iman? Apa itu iman? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu iman? Iman itu orang, bukan? Coba tabe Ibu Ustazah mau ke belakang. Siapa yang tahu apa itu iman? Percaya. Mempercayai Allah. Iman itu percaya kepada Allah. Percayanya mulai dari mana? Percaya adanya tiada Tuhan selain Allah, percayanya adanya malaikat, percaya ada kitab-kitab, percaya adanya Rasul, percaya adanya hari kiamat, dan percaya adanya qadar dan qadar. Masya Allah, namanya siapa ini? Jordan 5A. Masya Allah, Jordan. Oh, tepuk tangan buat Jordan. Masya Allah, masih kelas 5, sudah hebat sekali ya. Ya, halo. Nah, jadi dengarkan. Itu tadi rukun iman, ya, rukun iman. Tetapi yang Ustazah tanyakan, apa itu iman? Jadi iman itu semuanya dengar Ustazah lalu diucapkan ya. Nah, iman, ikuti semua. Iman adalah, tangannya sekarang semua pegang jantungnya. Percaya kepada Allah yang dimulai dari dalam hati. Ya, kemudian diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan lewat perbuatan. Ya, jadi kalau kita disebut beriman itu, pertama hati dulu yang membenarkan, lalu mulut meyakini lewat ucapan, lalu dilakukan dengan perbuatan. Misalnya kita bilang, saya percaya kepada Allah, tapi percaya hanya di mulutnya, di hatinya belum tentu. Maka di hati ini harus kita isi dengan keimanan lewat amal soleh, berbuat kebaikan, lalu dalam bentuk perbuatan. Kalau percaya sama Allah, berarti kita harus mendirikan sholat, supaya 3, hati, lisan, dan perbuatan. Oke, terima kasih. Lewat lagi ya. Oke, sudah capek? Sudah capek atau belum? Ternyata ada lagi lagunya. Puasa itu masuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Saya putar dulu ya, ada di. Rukun Islam
tanpa musik. 1, 2, 3. Rukun Islam 5 perkara, jangan sampai kita lupa. Ayo teman semua menghafalkannya. Rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Nah, sekarang sama-sama ya. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat, mengerjakan puasa. 1, 2, 3. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat, mengerjakan puasa. Rukun Islam yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu dan cukup syaratnya. Tepuk tangan. Ya, jadi nanti kalau pulang ke rumah cari YouTube-nya, ya, Ragu Rukun Islam, supaya nanti bisa hafal, sehingga bisa nyanyi lagi sama-sama. Ya, oke. Cukup sekian dulu tausiah Ramadan tentang keutamaan puasa dari Ustazah. Semoga anak-anakku semuanya selalu sehat, bahagia, semangat ke sekolah. Halo. Iya, Ustazah masih bicara. Oke, dan jadilah anak yang soleh dan soleha. Karena anak soleh dan soleha itu doanya dikabulkan Allah. Anak soleh dan soleha itu bisa menolong orang tuanya, yang misalnya orang tua dibilang ditakdirkan Allah masuk neraka, tapi karena doa anak soleh dan soleha, akhirnya kita diizinkan untuk menarik tangan orang tua kita. Ya Allah, saya jadi anak soleh dan soleha karena ayah dan ibuku. Ya Allah, saya jadi anak soleh dan soleha untuk kedua orang tuaku. Maka Allah mengatakan, ambillah kedua orang tuamu di neraka, lalu bawalah mereka ke surga. Mau begitu? Ya, mudah-mudahan kita semua adalah anak soleh dan soleha yang bisa mengajak orang tua kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ustazah kita. Yang kencang dong. Masya Allah, anak soleh dan soleha. Ya, semangatnya ya. Jam begini ya masih belum rasa haus, belum? Na'udzubillah ya. Tidak ya, belum saatnya minum ya. Nanti sebentar setelah kita masuk maghrib. Ada sirene baru, itu ada contohnya sirene tadi di kemarin ada contoh sirene. Iya, baik. Bagaimana ini? Bisa kita diam ke yang tadi itu, ke yang pertama tadi masuk. Ayo. Mana anak soleh? Bagaimana gerakannya anak soleh? Duduk yang tenang. Katanya tadi mau masuk surga, mau ambil kedua orang tua kita. Seandainya kita mau jadi anak soleh itu sama penyampaiannya Ustazah tadi. Kalau kita jadi anak soleh soleha, ketika kita nanti orang tua kita nanti di neraka, kita bisa ambil mereka. Makanya sekarang bagaimana sikapnya anak soleh? Anak soleha bagaimana? Anak soleha putri. Gelisah terus yang di belakang ini putri-putri cantik ini. Nah, itu bagus kalau diam sedikit ya. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah dapat suguhan pencerahan tentang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih Ibu Ustazah. Mungkin ada anak-anak kita yang memberikan pertanyaan. Ibu kasih kesempatan.
untuk bertanya. Apakah ada anak-anak yang mau bertanya? Ada? Ada anak-anak yang mau bertanya? Kalau dengan kemarin, padahal kemarin serunya anak-anak yang bertanya. Ya, kemarin itu ada yang bertanya ini. Iya, kalau bertanya angkat tangan ya. Kalau yang bertanya angkat tangan. Iya, siapa dulu? Iya, ini siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anis, tapi bukan Anis Baswedan. Bisa juga menjadi Anis Baswedan. Masya Allah. Calon pemimpin ini. Ayo kita duduk, diam. Lanjut. Kelas 5A. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa masuk? Bisa masuk Islam. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq termasuk bisa masuk Islam? Iya. Kenapa Abu Bakar Siddiq Termasuk. apa? Iya, termasuk untuk masuk Islam. Oh, terhasut untuk masuk Islam. Iya, terima kasih Anis Baswedan. Iya, boleh Ibu Ustazah langsung jawab. Ya. Terima kasih Anis, pertanyaannya bagus sekali, masih kelas 5A. Tapi Anis ini insya Allah calon pemimpin masa depan. Amin. Nah, tadi sepanjang Ustazah isi materi, Anis ini paling aktif, paling semangat dan perhatian. Iya, jadi nak, di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup itu, halo. Boleh tepuk diam dulu, tepuk diam, hap, mulut rapat, hap. Nah, jadi waktu Nabi Muhammad hidup, di zamannya Nabi Muhammad itu punya teman-teman atau sahabat-sahabat baik sebagaimana kita, kayak Ibu Ustazah berteman dengan Ibu Kepala Sekolah, berteman dengan Ibu Guru yang ada di sekolah. Dalam keseharian ketika kita berteman, kadangkala kita melihat ada sisi baik yang dimiliki oleh teman kita, betul? Betul Anis? Misalnya Ustazah melihat Ibu Kepala Sekolah, Masya Allah Ibu Kepala Sekolah ini perempuan tapi tegas, berani. Lalu dalam hatiku, saya juga dia mau belajar jadi perempuan tegas dan berani. Nah, waktu itu Abu Bakar juga melihat betapa indahnya akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ketika Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ada agama terakhir namanya agama Islam, lalu Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk golongan-golongan pertama yang mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Awalnya istrinya Nabi Muhammad, lalu menyebar kepada sahabat-sahabat dekatnya. Dan yang membuat Abu Bakar itu kemudian jatuh cinta dan masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Abu Bakar mengatakan Nabi Muhammad itu bukan pembohong karena digelari sebagai orang yang terpercaya al-amin. Sehingga ketika disampaikan bahwa ada agama terakhir, agama Islam, diserukan untuk menyembah Allah, akhirnya Abu Bakar mau masuk Islam. Pintu masuk Islam apa ya yang kita ucapkan? Masya Allah, sama-sama. Jadi kalau misalnya ada teman kita berkata, Anis, saya suka akhlakmu Anis. Belajar dari mana? Anis menjawab, itu adalah ajaran dari agamaku, agama Islam. Lalu temannya Anis yang misalnya agama lain bilang, bolehkah saya masuk agamamu? Boleh. Dibawalah ke kepala KUA atau Pak Imam untuk ikrar 2 kalimat syahadat. Mari sama-sama kita ikrar 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, terima kasih Anis. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Ustazah. Tepuk tangannya mana? Ya. Oke, terima kasih Anis ya.
Masih ada pertanyaan lain? Ada? Oh, silakan Jordan. Sama satu lagi di belakang. Ya. Jordan dulu penanya kedua. Iya, kalau kemarin ini yang bertanya banyak putri, sekarang hari ini putra ya, didominasi putra. Ya, silakan Jordan. Sebutkan nama lengkap dan kelas, jangan lupa beri salam. Yang lain tenang. Yang tenang hari ini puasanya dapat nilai 100. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan, kelas 5A. Saya ingin bertanya, wahyu pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, wahyu pertama. Apa wahyu Pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? Oh iya. Apa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, apa yang diterima? Iya, terima kasih Jordan. Yang lain diam ya, supaya kita semua simak jawabannya. Jordan bertanya untuk kita semua, ya. Oke, silakan Ibu Ustazah. Assalamualaikum Jordan. Waalaikumsalam. Iya, jangan dulu diganggu Jordan ya. Jordan mau mendengarkan jawaban dari Ustazah. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika sedang berada di Gua Hira. Nah, wahyu yang pertama itu namanya surat Al-Alaq. Coba sebut semua surat apa? Boleh kita baca sama-sama? Tahu sama-sama. Ayat 1 sampai 5. Ayat 4-nya tadi tolong Ibu Guru kalau bisa diulang ayat 4. Ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Guru, ayat 4 yang diterlupa ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, anak soleh dan soleha, ada lagi pertanyaan? Oke. Ya, yang di belakang sayang. Ayo nak kasih ke Jordan. Jordan, ayo mainnya over ke Inta, ayo. Main. Yang lu. Perkenalkan, nama saya Halik, kelas 5A. Ya. Terus pertanyaan. Saya ingin bertanya, kenapa di SD Negeri 3 Bogor tidak lagi mengaji? Ayo. Oh, tidak lagi mengaji. Iya. Apalagi pertanyaannya yang untuk di Ibu Ustazah itu untuk beragama itu. Ya. Itu aja, Bu Guru. Oh, itu saja. Oh iya, baiklah. Coba didengar dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begini anak-anakku. Kalau untuk TPA-nya itu kan ini sistem kurikulum merdeka. Jadi ini TPA ini disambung di akhir pembelajaran. Jadi ada TPA di akhir itu untuk baca Quran. Ya. Mana ini yang bertanya tadi? Mana?
Iya. Setiap pembelajaran terakhir 1 jam pembelajaran itu sudah diadakan TPA-nya. Tidak dilakukan lagi khusus untuk di musola. Karena jika digabung semua, ini bermasalah tempatnya, musolanya tidak cukup. Dan kadang-kadang juga anak-anak kalau diatur tidak bisa. Jadi hanya itu saja. Cuman kita adakan setiap terakhir pembelajaran di dalam kelas. Cukup ya? Cukup ya? Ya, terima kasih anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mai. Jadi TPA itu bukan berarti tidak mengaji lagi, tetapi pada saat proses pembelajaran diporsikan waktunya 1 jam di jam terakhir itu untuk belajar mengaji, ya. Kemudian apa belajar mengajinya hanya di sekolah? Siapa yang mengaji juga di guru ngaji? Ada guru ngajinya di kampung, di mana? Di ustazkah atau di ustazah? Iya. Iya, ini anak-anak pintar ini ya. Jadi belajar mengaji itu tidak harus di sekolah sama guru agama ya, tetapi bisa juga di tempat-tempat pengajian, di guru-guru mengaji, di ustazah, di ustaz. Boleh kita belajar berdalam lagi ilmu Al-Quran kita ya. Di sekolah tetap ada mengaji ya, tetap ada mengaji ya. Utamanya itu setiap Jumat itu kita mengaji Yasin itu, kemudian dilanjutkan lagi di pembelajaran agama. Iya, demikian Ibu Ustazah. Masih ada? Masih ada atau sudah dicukupkan Bu aja, Ibu Ustazah? Sudah tidak ada bertanya? Ada? Masih ada 1 ya, silakan. Ya, perempuan ada ya? Iya, silakan Nak. Pintar. Sebutkan nama dan dengan kemudian yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra, duduk Indra. Perkenalkan, nama saya Airi dari kelas 2A. Saya ingin bertanya, hadis Nabi Ismail itu Nabi apa? Oh iya, Ibu Ustazah, setelah Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail, urutan-urutan Nabi ini Ibu Ustazah, ya, urutan-urutan Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Setelah Nabi Ismail, katanya Nabi siapa lagi? Iya, terima kasih. Siapa namanya tadi? Siapa? Airin, kelas 2A. Kayaknya yang bertanya ini AA terus deh dari tadi. 5A semua. Ini 2A lagi. Kayaknya A hari ini lagi naik daun deh. Ayo silakan Ibu Ustazah. Naik daun. Ya, terima kasih Airin. Naik daun kok. Assalamualaikum Airin. Kelas D ada yang bertanya. Iya. Jadi Airin sudah hafal 25 nama nabi. Iya, nanti bisa kita cari di YouTube, ada lagu-lagu untuk anak soleh 25 nabi. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Yang sudah hafal boleh ikutan. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Ya, Airin, tadi sempat dengar urutannya? Oh, oke. Jadi pelan-pelan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail. Oke? Setelah itu Yakub, Yusuf, Ayub. Kalau Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Ya, jadi urutannya ada 25.
Tapi kalau Airin mau hafal bisa buka di Google atau buka di internet, oke? Oke, ada juga lagunya. Terima kasih Airin. Masya Allah. Makasih Airin ya. Jadi setelah Nabi Ismail tadi yang Nabi Yakub yang ke-10 ya. Nabi Isa yang ke-24. Iya, nanti dengarkan lagunya tadi. Diulang kembali supaya itu. Nanti dengarkan lagunya baru dihafal itu nama-nama urutan-urutan Nabi pertama sampai Nabi terakhir ya. Oke. Masih ada? Anis, masih ada satu lagi. Ya, terakhir Anis yang buka pertanyaan Anis, yang tutup lagi Anis. Silakan Anis Baswedan. Mana mic? Mike. Iya. Kita dengarkan lagi Anis Baswedan, penanya pertama dan penanya terakhir pesantren hari kedua hari ini. Ayo kita dengar bersama. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pas sholat tarawih? Kenapa pas selesai sholat tarawih terus sholat itu? Iya, dengarkan dulu pertanyaannya Dan. Pertanyaannya Anis, kenapa setiap selesai sholat tarawih dilanjutkan lagi dengan witir? Iya, kenapa setelah selesai tarawih dilanjutkan lagi dengan witir? Kenapa kita tidak berakhir saja setelah tarawih? Ya, terima kasih Anis, pertanyaan yang bagus. Silakan Ibu Ustazah. Ya, halo. Masih semangat. Ya, tepuk diam. Mulut rapat. Hap. Nah, kalau mulut rapat hap, kita ulang. Tepuk diam. Mulut rapat. Hap. Oke, jadi kenapa setelah tarawih ada lagi witir? Jadi Anis, kita ini sebagai umat Islam mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di zamannya Nabi, setelah tarawih beliau melaksanakan salat witir. Tetapi boleh juga setelah tarawih jangan dulu witir, karena biasanya kita tidur lalu kita niat untuk bangun sholat tahajud atau sholat lain sekitar 2 rakaat, 4, 6, 8 lalu ditutup dengan witir. Jadi boleh kita witir setelah tarawih, bisa juga diakhirkan karena kita masih mau bangun sholat tahajud ya, sholat tengah malam yang dunia lagi hening dan sepi, hanya kita dengan aula Tuhan kita. Oke? Ya, jadi apapun yang kita lakukan, karena kita ini umat Islam, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh buat lagi sholat-sholat lain sesuai versinya kita. Tapi yang kita lakukan ini kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Anis. Iya, Pak. Terima kasih Ibu. Tangan kita semua. Tepuk tangan yang kencang untuk kita semua. Oke, ya, baik. Karena tadi Anis sudah menutup pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir, maka pesantren untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini bersama Ibu Ustazah. Anak-anak tetap diam di tempat. Sekali lagi terima kasih Ibu Ustazah atas kesediaannya hari ini membersamai anak-anak kami SD 3 Bogor kelas 2 dan 5 hari ini jadwalnya.